Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam ini seharusnya menjadi malam yang sempurna. Udara sejuk bulan September membelai kulit Nabila, membawa aroma samar bunga melati dari tanaman rambat yang menghiasi tepi kafe rooftop itu. Di hadapannya, bentangan lampu kota Jakarta berkelip seperti permadani berlian yang tak berujung. Meja nomor 7, meja favorit mereka, terletak di sudut paling romantis, memberikan pemandangan terbaik sekaligus privasi yang cukup. Lilin kecil di tengah meja menari-nari ditiup angin, memantulkan cahaya hangat di wajah Aryo, suaminya. Pria itu tampak lebih tampan dari biasanya, mengenakan kemeja biru tua yang serasi dengan gaun malam sutra yang dikenakan Nabila. Malam ini adalah perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima, dan Aryo telah mengatur semuanya dengan sempurna. Dari mawar merah yang menyambutnya di pintu masuk, hingga alunan musik jazz lembut yang mengalun dari pengeras suara tersembunyi, semuanya terasa seperti adegan dari sebuah film romantis. 5 tahun, sayang, Aryo berkata, suaranya dalam dan menenangkan. Ia mengulurkan tangannya melintasi meja dan menggenggam tangan Nabila. Jemarinya hangat dan kuat, sebuah kehangatan yang selama ini selalu menjadi sumber ketenangan bagi Nabila. Rasanya baru kemarin aku melihatmu di lobi kantor itu, begitu gugup saat presentasi, tapi matamu menunjukkan api yang luar biasa. Saat itu juga aku tahu, aku harus mengenalmu. Nabila tersenyum, senyum tulus yang mencapai matanya. Ia membalas genggaman tangan Aryo, merasakan tekstur cincin kawin mereka yang saling bersentuhan. Kamu selalu tahu apa yang harus dikatakan. Aku ingat hari itu. Aku pikir presentasiku akan gagal total, tapi kemudian kamu tersenyum dari barisan belakang, dan entah kenapa semua rasa takutku hilang. Kenangan itu masih terasa begitu jelas. Aryo adalah Sau dalam hidupnya, pelindung yang membuatnya merasa aman dari segala badai. Pria yang membangun dunia di sekelilingnya, memastikan setiap sudutnya terisi dengan kenyamanan dan cinta. Ia adalah segalanya bagi Nabila. Pelayan datang membawakan hidangan penutup mereka. Panna cotta dengan saus raspberry untuk Nabila, dan tiramisu untuk Aryo. Di sampingnya, 2 cangkir kopi panas mengepulkan uap tipis ke udara malam. Americano hitam untuk Aryo, dan latte dengan busa tebal berbentuk hati untuk Nabila. Persis seperti yang selalu ia pesan. Aryo yang memesankannya, tentu saja. Ia hafal setiap detail kecil tentang Nabila, dari cara Nabila menyukai kopinya hingga jenis buku yang ia baca sebelum tidur. Perhatiannya pada detail itulah yang membuat Nabila jatuh cinta padanya. Untuk kita, Aryo mengangkat cangkir kopinya. Untuk 5 tahun yang luar biasa, dan untuk 50 tahun lagi yang akan datang. Aku mencintaimu, Nabila. Aku juga mencintaimu, Aryo, jawab Nabila, hatinya menghangat oleh ketulusan di mata suaminya. Ia baru saja akan mengangkat cangkir latenya untuk membalas toa suaminya, ketika sebuah getaran halus terasa dari dalam tas tangannya yang tergeletak di kursi sebelahnya. Getaran singkat dari ponselnya. Nabila sedikit mengernyit, merasa terganggu. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak akan membiarkan apapun, bahkan pekerjaan, mengganggu malam spesial ini. Ia memutuskan untuk mengabaikannya. Namun, Aryo memperhatikannya. Ada apa? Telepon dari kantor? Tanyanya dengan nada santai. Bukan apa-apa. Mungkin hanya notifikasi biasa, jawab Nabila, mencoba mengembalikan fokusnya pada momen itu. Periksa saja, sayang. Siapa tahu penting. Aku tidak ingin kamu terus memikirkannya, kata Aryo, senyumnya menenangkan. Sikap pengertiannya yang biasa. Ia kemudian menyesap americanonya, matanya masih menatap Nabila dengan penuh kasih. Dengan sedikit enggan, Nabila meraih tasnya dan mengeluarkan ponselnya. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi pesan dari aplikasi WhatsApp. Namun, yang membuat keningnya berkerut adalah nama pengirimnya. Tidak ada nama, hanya sederet nomor yang tidak ia kenali. Rasa penasarannya mengalahkan keengganannya. Mungkin ada urusan darurat dari salah satu kerabat jauh yang nomornya tidak ia simpan. Ia membuka pesan itu. Jantungnya berhenti berdetak selama sepersekian detik. Pesan itu hanya terdiri dari 1 kalimat, singkat, padat, dan mengerikan. Jangan minum kopi itu. Lihat tangan suamimu. Nabila membacanya sekali. Lalu sekali lagi. Kata-kata itu seakan tidak mau masuk ke dalam otaknya. Terasa begitu absurd, begitu tidak pada tempatnya di tengah malam yang sempurna ini. Ini pasti sebuah kesalahan. Salah kirim. Atau mungkin lelucon kejam dari seseorang yang iseng. Siapa yang akan mengiriminya pesan seperti ini? Untuk apa?
Ia mengangkat kepalanya dari layar ponsel, pandangannya masih sedikit kabur karena kebingungan. Otaknya mencoba menepis pesan itu sebagai omong kosong, tetapi sebuah rasa dingin yang aneh mulai merayap di punggungnya. Sebuah naluri purba, sebuah alarm bahaya yang berbunyi nyaring di dalam kepalanya, memaksanya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh pesan itu. Perlahan, sangat perlahan, ia mengangkat pandangannya. Aryo sedang mengaduk sisa gula di dasar cangkirnya, tampak benar-benar santai. Namun, saat Nabila memfokuskan pandangannya, dunianya seakan melambat. Waktu merangkak. Setiap gerakan menjadi begitu detail dan terperinci. Ia melihat tangan Aryo, tangan kuat yang selama ini melindunginya. Tangan yang mengenakan cincin kawin mereka. Di jari kelingking tangan kanannya, Aryo mengenakan cincin lain, sebuah cincin perak tebal dengan batu onis hitam, hadiah dari Nabila untuk ulang tahun Aryo yang ke-30. Aryo tidak pernah melepaskannya. Dan kemudian, Nabila melihatnya. Sebuah gerakan yang begitu cepat, begitu halus, hingga jika ia berkedip, ia pasti akan melewatkannya. Dengan punggung tangan menghadap Nabila, seolah-olah sedang menyandarkan tangannya dengan santai di dekat cangkir latte Nabila, ibu jari Aryo menekan bagian bawah batu onis hitam itu. Kompartemen kecil yang tak pernah Nabila ketahui ada di sana terbuka sedikit. Dari celah itu, sebutir bubuk putih kecil jatuh tanpa suara ke dalam busa tebal berbentuk hati di atas kopi Nabila. Bubuk itu langsung larut, menghilang ke dalam cairan hangat berwarna coklat susu, tidak meninggalkan jejak apapun. Aryo kemudian menutup kompartemen itu dengan sama cepatnya, dan kembali memegang cangkirnya seolah tidak ada apapun yang terjadi. Seluruh udara seakan tersedot dari paru-paru Nabila. Suara musik jazz, denting piring, dan tawa samar dari meja lain mendadak hilang, digantikan oleh suara degup jantungnya sendiri yang berdentum keras di telinganya. Dingin. Rasa dingin yang menusuk kini menyebar dari tulang punggungnya ke seluruh tubuhnya. Pria di hadapannya. Suaminya. Aryonya. Baru saja mencoba meracuninya. Pikiran itu begitu mengerikan, begitu mustahil, hingga sebagian dari dirinya masih berusaha menyangkalnya. Tapi matanya tidak berbohong. Ia melihatnya dengan sangat jelas. Aryo mengangkat pandangannya dan tersenyum padanya. Senyum yang sama yang selalu membuat hati Nabila meleleh. Tapi sekarang, senyum itu terlihat seperti topeng mengerikan yang menutupi wajah monster. Kenapa? Sayang? Kopinya keburu dingin. Loh, katanya, suaranya masih terdengar lembut dan penuh perhatian. Nabila harus bereaksi. Ia tidak bisa hanya duduk diam dan menatapnya dengan ngeri. Ia harus bersikap normal. Itu adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan hidupnya saat ini. Dengan seluruh kekuatan yang ia miliki, ia memaksa otot-otot wajahnya untuk membentuk sebuah senyuman. Senyuman itu terasa kaku dan asing di bibirnya sendiri. Ah, iya, katanya, suaranya bergetar sedikit. Ia berdeham untuk menjernihkannya. Tiba-tiba perutku terasa sedikit tidak enak. Mungkin karena terlalu banyak makan. Aku ke kamar mandi sebentar ya, sayang. Oh, tentu, jawab Aryo, raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang palsu. Kamu tidak apa-apa? Perlu aku temani? Tidak, tidak usah, kata Nabila cepat, terlalu cepat. Aku hanya butuh waktu sebentar. Kamu habiskan saja tiramisumu. Ia berdiri dari kursinya, kakinya terasa seperti jeli. Setiap langkah menuju kamar mandi terasa seperti 1 kilometer. Ia bisa merasakan tatapan Aryo di punggungnya, menusuk dan mengawasinya. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia hanya terus berjalan, fokus untuk meletakkan satu kaki di depan kaki yang lain, melewati beberapa meja, mengabaikan senyum ramah dari pelayan. Akhirnya, ia sampai di depan pintu kayu bertuliskan, wanita. Ia mendorongnya, masuk ke dalam, dan segera bersandar di baliknya, membiarkan pintu tertutup dengan pelan. Di dalam bilik toilet, ia mengunci pintunya dan akhirnya membiarkan tubuhnya merosot ke lantai yang dingin. Napasnya terengah-engah, air mata mulai mengalir tanpa bisa ia kendalikan. Dunianya, dalam waktu kurang dari 5 menit, telah hancur berkeping-keping. Dan di luar sana, monster yang menghancurkannya sedang menunggunya kembali untuk meminum kopi beracun itu. Tepat saat itu, ia mendengar suara langkah kaki yang mantap mendekati pintu kamar mandi. Langkah kaki yang sangat ia kenal. Sayang, suara Aryo terdengar dari balik pintu, lembut namun mengandung ancaman tersembunyi. Kamu tidak apa-apa di dalam sana. Jantung Nabila serasa berhenti berdetak mendengar suara Aryo dari balik pintu. Suara yang dulu selalu menenangkannya kini terdengar seperti vonis mati. Ia menahan napas, menekan punggungnya lebih keras ke dinding bilik yang dingin, berharap dirinya bisa menjadi tak terlihat. Setiap serat di tubuhnya berteriak untuk lari,
tetapi kakinya terasa terpaku di lantai. Di luar sana, hanya beberapa meter darinya, berdiri pria yang baru saja mencoba membunuhnya, berpura-pura khawatir. Kepalsuan itu membuatnya mual. Apa yang akan Aryo lakukan jika ia tidak menjawab? Apakah Aryo akan mendobrak pintu? Pikiran-pikiran liar melintas di benaknya. Nabila? Jawab aku. Suara Aryo terdengar lagi, kali ini sedikit kurang sabar. Nabila tahu ia harus mengatakan sesuatu. Keheningan hanya akan meningkatkan kecurigaan Aryo. Dengan suara yang bergetar hebat, ia mencoba menjawab senormal mungkin. Iya, Aryo. Aku tidak apa-apa. Hanya sedikit pusing. Sebentar lagi aku keluar. Terdengar jeda sejenak. Nabila bisa membayangkan Aryo berdiri di sana, berpikir, menganalisis. Baiklah. Jangan lama-lama ya. Aku tunggu di meja. Akhirnya Aryo berkata. Nabila mendengar langkah kakinya menjauh, dan baru setelah itu ia bisa bernapas lagi, meskipun napasnya pendek dan tersengal-sengal. Ia tidak bisa kembali ke meja itu. Kembali berarti mati. Ia harus keluar dari sini, sekarang juga. Matanya liar memindai sekeliling bilik toilet yang sempit. Hanya ada toilet, tempat sampah kecil, dan dinding keramik putih. Tidak ada jalan keluar. Pikirannya buntu. Kemudian ia teringat sesuatu. Saat ia masuk tadi, ia melihat ada jendela kecil di dekat langit-langit di area wastafel. Jendela ventilasi. Itu satu-satunya harapannya. Dengan tergesa-gesa, ia membuka kunci bilik dan bergegas ke wastafel. Jendela itu ada di sana, sekitar 2 meter di atas lantai. Ukurannya tidak besar, tetapi sepertinya cukup untuk dilewati oleh tubuhnya yang ramping. Tanpa pikir panjang, ia memanjat ke atas meja wastafel yang terbuat dari marmer. Gaun mahalnya kini tidak lagi ia pedulikan. Dari sana, ia mencoba menggapai kait jendela. Jendela itu berdebu dan sedikit macet. Tetapi setelah beberapa kali mencoba dengan tenaga panik, ia berhasil membukanya. Angin malam yang dingin langsung menerpa wajahnya, sedikit menjernihkan pikirannya yang kacau. Sebelum ia memanjat keluar, ponsel di tangannya bergetar. Ia hampir menjatuhkannya karena kaget. Pesan itu, pengirim misterius itu. Dengan jari-jari yang gemetar, ia mengetik balasan singkat. Siapa kamu? Ia tidak bisa menunggu jawabannya. Setiap detik sangat berharga. Ia memasukkan ponselnya ke dalam saku tersembunyi di gaunnya, lalu dengan susah payah mendorong tubuhnya melewati lubang jendela. Pakaiannya tersangkut sesaat, merobek sedikit bagian samping gaunnya. Tubuhnya kini setengah berada di luar, di atas sebuah gang belakang yang gelap dan kotor. Di bawahnya, sekitar 3 meter, ada beberapa tumpukan kantong sampah. Baunya tidak sedap, kontras dengan aroma parfum mahal di dalam kafe. Tanpa ragu, ia melepaskan pegangannya dan melompat, mendarat dengan suara gedebuk yang diredam oleh tumpukan sampah. Rasa sakit menjalar di pergelangan kakinya, tetapi adrenalin membuatnya tidak terlalu merasakannya. Ia segera bangkit, membersihkan gaunnya sebisanya, dan mengamati sekeliling. Gang itu sempit dan remang-remang, hanya diterangi oleh cahaya dari pintu dapur kafe yang sedikit terbuka. Ia harus pergi dari sini. Ia baru saja akan berlari menuju ujung gang, ketika ia mendengar suara pintu depan kafe terbuka. Secara refleks, ia bersembunyi di balik sebuah tempat sampah besar yang berkarat. Dari celah sempit, ia mengintip. Itu Aryo. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kekhawatiran. Wajahnya tegang, penuh amarah dan frustrasi. Ia melihat ke kiri dan ke kanan dengan tajam, seperti predator yang kehilangan mangsanya. Nabila menahan napas, berdoa agar Aryo tidak berpikir untuk memeriksa gang belakang. Aryo mengeluarkan ponselnya, sepertinya mencoba menelepon seseorang. Mungkin meneleponnya. Ponsel Nabila masih dalam mode getar. Setelah beberapa saat, Aryo mengumpat pelan dan berjalan cepat ke arah yang berlawanan dari gang, menuju tempat parkir. Topengnya telah benar-benar lepas. Pria yang dilihat Nabila sekarang adalah orang asing yang menakutkan. Begitu Aryo hilang dari pandangan, Nabila tidak membuang waktu. Ia berlari ke ujung gang dan keluar ke jalan raya yang ramai. Suara klakson dan deru mesin menjadi musik yang melegakan di telinganya. Keramaian berarti keamanan, setidaknya untuk sementara. Ia terus berjalan cepat, tanpa tujuan, hanya ingin sejauh mungkin dari tempat itu. Ponselnya bergetar lagi di sakunya. Ia berhenti di bawah lampu jalan, tangannya masih gemetar saat ia mengeluarkannya. Sebuah pesan balasan dari nomor yang sama. Tidak penting siapa aku. Yang penting adalah kamu selamat. Dia tahu kamu tahu sekarang. Jangan pulang ke rumah. Jangan hubungi polisi. Belum saatnya. Setiap kalimat dalam pesan itu menghantamnya seperti pukulan.
Dia tahu kamu tahu sekarang. Konfirmasi itu membuat darahnya membeku. Ini bukan lagi sekadar percobaan yang gagal. Ini telah berubah menjadi perburuan. Aryo akan mencarinya. Dan peringatan untuk tidak pulang atau menghubungi polisi membuatnya semakin bingung dan takut. Siapa orang ini? Kenapa ia tidak bisa melapor ke polisi? Apakah Aryo begitu berkuasa hingga polisi tidak bisa membantunya? Kepalanya pusing. Ia butuh tempat yang aman. Bukan rumahnya. Bukan rumah orang tuanya, karena Aryo pasti akan mencari ke sana lebih dulu. Hanya ada satu tempat. Satu orang yang mungkin bisa ia percaya saat ini. Sahabatnya sejak kuliah, Rina. Ia segera menghentikan taksi yang lewat. Jalan Merpati, nomor 12, Pak. Cepat ya, katanya pada sopir, suaranya serak. Selama perjalanan, ia terus melihat keluar jendela belakang. Paranoid, setengah berharap dan setengah takut melihat mobil Aryo mengikutinya. Pikirannya berpacu, mencoba menyusun kepingan-kepingan puzzle yang mustahil ini. Aryo, suaminya yang penuh kasih, mencoba membunuhnya. Kenapa? Uang? Wanita lain? Tidak masuk akal. Bisnis mereka sedang sukses. Hubungan mereka, setidaknya yang Nabila tahu, baik-baik saja. Mereka baru saja membahas rencana untuk membeli rumah di dekat danau dan memiliki anak. Apakah semua itu hanya kebohongan? Seluruh 5 tahun hidupnya, apakah itu semua hanya sandiwara besar? Air mata kembali mengalir di pipinya, kali ini bukan karena takut, tetapi karena rasa sakit pengkhianatan yang begitu dalam. Pria yang ia tiduri setiap malam, pria yang ia bagikan semua mimpi dan rahasianya, ternyata adalah seorang monster yang menginginkan kematiannya. Taksi akhirnya berhenti di depan sebuah gedung apartemen sederhana. Nabila membayar sopir dengan sisa uang tunai yang ada di tasnya, dan segera berlari masuk ke lobi. Ia menaiki tangga menuju lantai 3, tidak mau menunggu lift. Setiap detik terasa seperti ancaman. Sesampainya di depan pintu apartemen Rina, ia menggedor dengan panik. Pintu terbuka beberapa saat kemudian. Rina muncul, mengenakan piyama, wajahnya menunjukkan kebingungan yang berubah menjadi kekhawatiran saat melihat keadaan Nabila. Gaunnya sobek dan kotor, riasannya luntur karena air mata, dan matanya memancarkan ketakutan murni. Nabila? Astaga, ada apa denganmu? Tanya Rina, menarik sahabatnya masuk ke dalam. Begitu pintu tertutup di belakangnya, kekuatan Nabila seakan habis. Kakinya lemas dan ia jatuh berlutut di lantai. Isak tangis yang sejak tadi ia tahan akhirnya meledak. Ia menangis sejadi-jadinya, untuk malamnya yang hancur, untuk pernikahannya yang ternyata palsu, dan untuk hidupnya yang kini berada dalam bahaya besar. Rina segera memeluknya, tidak bertanya apa-apa lagi, hanya membiarkan sahabatnya melepaskan semua ketakutan dan kesedihannya dalam pelukan yang aman. Untuk pertama kalinya malam itu, Nabila merasa sedikit aman, meskipun ia tahu ini hanyalah awal dari mimpi buruk yang panjang. Di dalam kehangatan apartemen Rina yang sederhana, dengan secangkir teh panas yang mengepul di tangannya yang masih sedikit gemetar, Nabila menceritakan semuanya. Kata-kata itu keluar seperti air bah yang tak terbendung. Ia memulai dari malam yang indah di rooftop, pujian manis Aryo, getaran ponselnya, pesan misterius yang membingungkan, hingga momen mengerikan saat ia melihat bubuk putih itu jatuh dari cincin suaminya. Ia menceritakan pelariannya melalui jendela toilet, persembunyiannya di gang yang gelap, dan bagaimana ia melihat wajah Aryo yang sebenarnya untuk pertama kali, wajah yang dipenuhi amarah, bukan kekhawatiran. Rina mendengarkan dengan saksama, tidak menyela sekalipun. Wajahnya yang semula bingung perlahan berubah menjadi pucat pasi, matanya membelalak tak percaya. Ketika Nabila selesai, keheningan menyelimuti ruangan kecil itu. Hanya suara detak jam dinding dan isak tangis Nabila yang tertahan yang terdengar. Rina, yang biasanya ceria dan banyak bicara, tampak kehilangan kata-kata. Ia menatap sahabatnya, melihat gaun yang sobek, mata yang bengkak, dan ketakutan yang begitu nyata di sana. Nabila, Rina akhirnya angkat bicara, suaranya pelan dan ragu. Apakah kamu yakin? Maksudku, Aryo, suamimu, ini terdengar gila. Mungkinkah kamu salah lihat? Mungkin itu hanya pemanis buatan, atau? Aku melihatnya, Rin, potong Nabila, suaranya serak namun tegas. Aku melihat kompartemen di cincinnya terbuka. Aku melihat bubuk itu jatuh. Tidak ada keraguan sedikit pun di benakku. Dan pesan itu datang tepat sebelum Aryo melakukannya. Itu bukan kebetulan. Rina menggelengkan kepalanya perlahan, mencoba memproses informasi yang mustahil itu. Aryo adalah sosok suami idaman di mata semua teman-teman mereka. Ia tampan, sukses, selalu memperlakukan Nabila seperti seorang ratu.
Ia ingat bagaimana Aryo pernah menyetir 3 jam di tengah malam hanya untuk membawakan sup favorit Nabila saat ia sakit. Ia ingat bagaimana Aryo selalu menatap Nabila dengan penuh puja. Membayangkan pria yang sama mencoba meracuni istrinya sendiri adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehatnya. Tepat saat Rina akan mengatakan sesuatu lagi, ponsel Nabila yang tergeletak di meja kopi bergetar hebat. Di layar, nama, Aryo sayang, tertera dengan foto mereka berdua yang sedang tersenyum bahagia saat liburan di Bali. Pemandangan itu kini terasa seperti sebuah ejekan yang menyakitkan. Nabila tersentak mundur seolah ponsel itu adalah seekor ular berbisa. "Jangan dijawab," bisik Rina panik. "Aku harus," balas Nabila, sebuah ide dingin mulai terbentuk di benaknya. "Aku harus tahu apa yang akan dia katakan." Nyalakan pengeras suaranya. Dengan tangan gemetar, Rina menekan tombol hijau dan mengaktifkan mode speaker. Keheningan yang tegang kembali mengisi ruangan saat mereka menunggu Aryo berbicara. "Nabila, ya Tuhan, sayang, kamu di mana?" Suara Aryo meledak dari pengeras suara, penuh dengan kepanikan dan kekhawatiran yang terdengar begitu nyata. Begitu meyakinkan. Jika Nabila tidak melihat sendiri apa yang terjadi, ia pasti akan percaya pada sandiwara itu. "Aku sudah mencarimu kemana-mana. Aku menelepon orang tuamu, teman-teman kita, tidak ada yang tahu. Apa yang terjadi? Kenapa kamu lari begitu saja? Aku sangat khawatir." Nabila memejamkan matanya, menahan gelombang kemarahan dan rasa jijik yang naik ke tenggorokannya. Ia memberi isyarat pada Rina, memintanya untuk berbicara. Rina menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Aryo, ini aku, Rina." "Rina, syukurlah. Apa Nabila bersamamu? Tolong katakan dia baik-baik saja." Suara Aryo terdengar sedikit lega. "Dia di sini. Dia sedang tidak enak badan. Dia butuh istirahat," jawab Rina, mencoba menjaga suaranya tetap stabil. "Istirahat? Apa maksudmu? Apa yang terjadi padanya? Aku akan segera ke sana." "Jangan," pekik Nabila tanpa sadar, lalu segera menutup mulutnya. Terdengar jeda di seberang sana. "Nabila, itu kamu? Sayang, biarkan aku datang. Apapun masalahnya, kita bisa bicarakan. Aku tidak mengerti kenapa kamu melakukan ini. Aku sangat mencintaimu, aku khawatir setengah mati." Setiap kata, cinta, dan khawatir, dari mulut Aryo terasa seperti tamparan bagi Nabila. Pria ini adalah aktor yang ulung. Ia tidak hanya penipu, ia adalah seorang master manipulator. Aku hanya butuh waktu sendiri, Aryo," kata Nabila, berusaha keras menahan isak tangisnya. "Jangan cari aku. Aku akan menghubungimu nanti." "Tapi, sayang." Nabila tidak sanggup mendengarnya lagi. Ia memberi isyarat pada Rina, dan Rina segera mematikan panggilan itu. Seketika, keheningan kembali terasa, namun kali ini lebih berat dan menindas. Sandiwara Aryo yang sempurna baru saja membuktikan betapa berbahayanya pria itu. Ia bisa menipu siapa saja, termasuk polisi. Nabila sekarang mengerti peringatan dari pengirim misterius itu. Melapor tanpa bukti yang kuat hanya akan menjadi bumerang. Aryo akan dengan mudah membalikkan keadaan, membuatnya terlihat seperti istri yang tidak stabil secara emosional atau bahkan gila. "Aku percaya padamu," bisik Rina, matanya kini dipenuhi keyakinan dan kemarahan. Pria itu monster. Rasa lega yang singkat menyelimuti Nabila. Setidaknya, ia tidak sendirian dalam hal ini. "Kita harus tahu kenapa, Rin," kata Nabila, tekad mulai menggantikan rasa takutnya. "Pasti ada alasannya. Uang. Itu alasan yang paling masuk akal." "Rekening bank kalian?" usul Rina. Nabila mengangguk. Mereka segera pindah ke meja belajar kecil di sudut apartemen Rina. Nabila membuka laptop Rina dan masuk ke situs internet banking. Jari-jarinya terasa kaku saat mengetikkan kata sandi yang merupakan tanggal pernikahan mereka. Ironis. Halaman rekening bersama mereka terbuka. Pada pandangan pertama, semuanya tampak normal. Saldo yang sehat, tagihan kartu kredit yang dibayar tepat waktu, beberapa investasi. "Coba lihat riwayat transaksi beberapa bulan terakhir," kata Rina, mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Nabila menggulir ke bawah, matanya memindai setiap baris. Awalnya hanya ada transaksi biasa, belanja bulanan, pembayaran cicilan mobil, makan di restoran. Tapi kemudian, ia menemukan sesuatu. 3 bulan yang lalu, ada transfer keluar sebesar 500 juta rupiah. Keterangannya, investasi properti tahap 1. Nabila mengerutkan kening.
Ia ingat Aryo pernah menyebutkan tentang peluang investasi properti di luar kota, tetapi ia tidak tahu Aryo sudah mentransfer uang sebanyak itu. 2 bulan yang lalu, ada lagi 500 juta rupiah, investasi properti tahap 2. Dan sebulan yang lalu, transfer ketiga dengan jumlah yang sama. Total 1,5 miliar rupiah telah keluar dari rekening mereka. Investasi apa ini? Tanya Rina. Aryo bilang ini peluang bagus, tapi dia tidak pernah memberitahuku detailnya. Dia bilang dia yang akan mengurus semuanya. Jawab Nabila, merasa bodoh karena begitu percaya pada suaminya. Ia mengklik nama penerima transfer tersebut. Itu bukan nama perusahaan properti yang terkenal. Itu adalah nama sebuah PT yang terdengar asing, PT Cakrawala Gemilang Abadi. Rina dengan cepat mengetik nama perusahaan itu di mesin pencari. Hasilnya hampir tidak ada. Tidak ada situs web resmi, tidak ada alamat kantor yang jelas, tidak ada rekam jejak. Itu adalah perusahaan cangkang. Sebuah perusahaan fiktif yang dibuat hanya untuk menampung uang. Uang itu tidak diinvestasikan. Nap, kata Rina pelan. Uang itu disembunyikan. Perut Nabila terasa melilit. Kebohongan Aryo ternyata jauh lebih dalam dan sudah berlangsung lebih lama dari yang ia kira. Kemudian, sebuah ingatan samar muncul di benaknya. Sekitar setahun yang lalu, seorang agen asuransi datang ke rumah mereka. Aryo mengatakan itu hanya untuk meninjau polis asuransi kesehatan mereka. Namun, agen itu meninggalkan beberapa brosur. Salah satunya adalah tentang asuransi jiwa. Rina, coba buka emailku, pinta Nabila. Ia memberikan kata sandinya, dan Rina segera masuk ke akun email Nabila. Cari nama agen asuransi atau nama perusahaannya. Aku lupa namanya, tapi logonya berwarna hijau. Rina menggunakan fitur pencarian. Setelah beberapa saat, ia menemukannya. Sebuah email dari Guardian Life Assurance. Subjeknya, polis asuransi jiwa Anda telah aktif. Email itu dikirim 11 bulan yang lalu. Dengan jantung berdebar kencang, Nabila meminta Rina untuk membuka lampiran PDF di dalamnya. Di layar laptop, sebuah dokumen resmi muncul. Di bagian atas, tertulis dengan jelas nama Nabila sebagai pihak yang dipertanggungkan. Di bawahnya, di kolom jumlah pertanggungan, tertera angka yang membuat mata mereka terbelalak, 10 miliar rupiah. Dan di bagian paling bawah, di kolom nama penerima manfaat atau ahli waris, hanya ada satu nama yang tertulis. Aryo Aditama. Suaminya. Ya Tuhan, bisik Rina, menutup mulutnya dengan tangan. Semuanya menjadi jelas sekarang. Rencana Aryo begitu dingin dan terencana. Ia menguras rekening bersama mereka secara perlahan, menyembunyikan uangnya di perusahaan fiktif. Lalu, dengan kematian Nabila, ia akan mendapatkan 10 miliar rupiah dari asuransi. Ia akan menjadi duda kaya yang berduka, dan tidak akan ada seorang pun yang curiga. Percobaan pembunuhan malam ini bukanlah tindakan impulsif. Itu adalah langkah terakhir dari sebuah rencana jahat yang telah ia siapkan selama hampir setahun. Saat kengerian itu meresap, Rina tiba-tiba teringat sesuatu. Nabila, bukankah rekan bisnis Aryo yang dulu meninggal mendadak? Sekitar setahun yang lalu? Nabila mengangguk lemah. Pak Ferdi. Aryo bilang beliau kena serangan jantung saat sedang jogging. Usianya masih 40-an. Tanpa berkata apa-apa lagi, Rina membuka tab baru dan mengetikkan nama lengkap rekan bisnis Aryo di mesin pencari, ditambah kata, meninggal. Sebuah tautan ke arsip berita online muncul. Mereka membukanya. Itu adalah sebuah obituari singkat. Di sana tertulis, Ferdian Haryanto, salah satu pendiri PT Sinar Pangan Makmur, telah berpulang pada usia 45 tahun akibat serangan jantung mendadak. Serangan jantung mendadak. Ungkapan itu kini terdengar begitu mengerikan. Apakah itu juga sebuah kebetulan? Rasa dingin yang jauh lebih pekat dari sebelumnya menjalari tulang punggung Nabila. Ia menatap layar laptop, pada polis asuransi dan berita kematian itu. Dua kepingan puzzle yang seharusnya tidak berhubungan, tetapi entah kenapa terasa sangat pas jika disatukan. Ia tidak lagi hanya berhadapan dengan seorang suami yang serakah. Ia berhadapan dengan seorang pembunuh berdarah dingin yang sudah pernah melakukannya sebelumnya. Selama 2 hari berikutnya, apartemen Rina menjadi benteng sekaligus penjara bagi Nabila. Ia tidak berani keluar. Setiap suara di koridor membuatnya melompat kaget. Aryo terus mencoba menghubunginya, mengirimkan puluhan pesan yang penuh dengan kata-kata cinta, permohonan, dan kekhawatiran palsu. Setiap pesan terasa seperti tusukan pisau. Di satu sisi, ia juga terus menerima pesan dari nomor misterius itu. Pesan-pesan singkat yang memberinya arahan, buang ponsel lamamu, gunakan hanya uang tunai,
tetaplah di dalam ruangan. Pesan-pesan itu terasa dingin dan berotoritas, tetapi anehnya memberikan Nabila secercah harapan bahwa ada seseorang di luar sana yang berada di pihaknya. Pada hari ketiga, sebuah pesan baru masuk ke ponsel sekali pakai yang Rina belikan untuknya. Pesan kali ini berbeda. Saatnya kita bertemu. Perpustakaan Kota, lantai 3, bagian referensi sejarah. Besok jam 2 siang. Aku akan duduk di meja paling sudut, membaca buku bersampul merah. Datang sendiri. Nabila menatap pesan itu lama sekali. Jantungnya berdebar antara takut dan butuh. Bertemu dengan orang asing ini adalah sebuah risiko besar. Bagaimana jika ini jebakan? Bagaimana jika orang ini sama berbahayanya dengan Aryo? Kamu tidak bisa pergi sendirian, kata Rina tegas saat Nabila menunjukkan pesan itu. Ini terlalu berbahaya. Aku harus. Rin, jawab Nabila, suaranya lebih mantap dari yang ia duga. Orang ini yang menyelamatkan hidupku. Dia tahu sesuatu. Jika aku ingin keluar dari mimpi buruk ini, aku harus tahu apa yang dia ketahui. Aku tidak bisa terus bersembunyi selamanya. Keesokan harinya, tepat sebelum jam 2 siang, Nabila berdiri di seberang jalan dari perpustakaan kota. Ia mengenakan pakaian Rina yang kebesaran, sebuah topi baseball, dan kacamata hitam besar, berharap penyamarannya cukup untuk membuatnya tidak dikenali. Setiap orang yang lewat membuatnya tegang. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberaniannya, lalu menyeberang jalan dan masuk ke dalam gedung yang sejuk dan sunyi itu. Suasana di dalam perpustakaan sangat kontras dengan kekacauan di dalam hatinya. Semuanya tenang dan teratur. Ia menaiki tangga ke lantai 3, langkahnya nyaris tak terdengar di atas karpet tebal. Bagian referensi sejarah terletak di area yang paling sepi. Dari kejauhan, ia melihatnya. Seorang wanita duduk sendirian di meja paling sudut. Punggungnya menghadap pintu masuk. Di tangannya ada sebuah buku tebal bersampul merah marun. Nabila berjalan mendekat dengan langkah ragu. Semakin dekat, ia bisa melihat wanita itu dari samping. Usianya mungkin awal 30-an, rambutnya diikat ekor kuda sederhana, dan ia mengenakan kemeja flanel biasa. Ia tampak normal. Terlalu normal. Nabila berhenti di samping meja itu. Wanita itu sepertinya tidak menyadari kehadirannya. Matanya masih terpaku pada buku. "Permisi," bisik Nabila. Wanita itu mengangkat kepalanya perlahan. Matanya tajam dan cerdas, menatap lurus ke arah Nabila. Ada kesedihan yang mendalam di matanya, tetapi juga ada kilatan baja yang keras. "Kamu datang," katanya, suaranya tenang dan terkendali. Ia menutup bukunya dan meletakkannya di atas meja. "Silakan duduk, Nabila." Nabila duduk di kursi di hadapannya, tubuhnya masih tegang. "Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu semua ini?" tanyanya langsung. Wanita itu menatapnya sejenak sebelum menjawab. "Namaku Abel. Dan aku tahu tentang suamimu, Aryo, karena dia membunuh kakakku." Pernyataan itu begitu belak-belakan, begitu dingin, hingga Nabila merasa seolah-olah lantai di bawahnya menghilang. Pikirannya langsung tertuju pada berita kematian yang ia baca bersama Rina. "Kakakmu, Pak Ferdi?" bisiknya ngeri. Abel mengangguk, ekspresinya mengeras. "Ferdian Haryanto adalah kakakku satu-satunya. Serangan jantung mendadak, begitu kata mereka. Tapi aku tidak pernah percaya. Ferdi adalah orang yang paling sehat yang pernah aku kenal. Ia tidak merokok, tidak minum, lari maraton setiap tahun. Dan tiba-tiba ia meninggal begitu saja. Aku tahu ada yang tidak beres." Abel kemudian menceritakan kisahnya. Bagaimana ia mulai menyelidiki secara diam-diam setelah kematian kakaknya. Ia menyewa seorang detektif swasta untuk mengawasi Aryo. Ia menggali latar belakang Aryo, keuangannya, hubungan bisnisnya. "Awalnya aku tidak menemukan apa-apa," lanjut Abel. "Aryo terlalu rapi, terlalu bersih. Dia memainkan perannya sebagai rekan bisnis yang berduka dengan sempurna. Tapi kemudian, aku menemukan kejanggalan dalam keuangan perusahaan setelah kematian Ferdi. Aryo memanipulasi laporan, mengalihkan dana ke rekening pribadinya secara perlahan. Dia merampok perusahaan yang mereka bangun bersama." Rasa mual kembali menyerang Nabila. Ternyata bukan hanya uangnya yang diincar Aryo. "Aku terus mengawasinya," kata Abel. "Aku memasang alat pelacak di mobilnya, bahkan berhasil menyadap ponselnya untuk sementara waktu. Dan beberapa minggu yang lalu, aku mendapatkan apa yang aku cari." Abel merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah pemutar audio digital kecil beserta sepasang earphone. Ia menyodorkannya ke seberang meja. "Kamu harus mendengar ini." Tangan Nabila gemetar saat menerima earphone itu. Ia memasangnya di telinga,
dan Abel menekan tombol putar. Awalnya hanya ada suara statis, lalu suara denting gelas dan musik yang samar. Sepertinya direkam di sebuah bar atau lounge. Lalu, ia mendengarnya. Suara tawa Aryo. Tawa yang angkuh dan sombong. "Kau memang cerdik, kawan," terdengar suara pria lain. "Cerdik saja tidak cukup," jawab suara Aryo. "Harus berani dan tanpa ampun. Lihat saja si Ferdi bodoh itu. Bekerja keras seumur hidupnya hanya untuk membangun perusahaan agar bisa aku ambil alih. Sedikit bubuk tanpa rasa di minuman isotoniknya setelah dia lari pagi, dan selesai. Dokter menyebutnya gagal jantung. Tidak ada yang curiga. Tidak ada sama sekali." Nabila tersentak, tangannya terbang menutup mulutnya untuk menahan jeritan. Itu adalah pengakuan. Sebuah pengakuan pembunuhan yang dingin dan tanpa penyesalan. Suara Aryo di rekaman itu melanjutkan, nadanya semakin pongah. "Dan sekarang, saatnya untuk babak kedua. Istriku yang manis. Polis asuransinya sudah siap cair. Setelah dia tiada, aku akan punya semua yang aku inginkan. Uang, kebebasan." Dia terlalu naif, terlalu percaya. Itu membuat semuanya jadi lebih mudah. Rekaman itu berhenti. Nabila mencabut earphone dari telinganya, wajahnya pucat seperti mayat. Dunia di sekelilingnya berputar. Mendengar suaminya sendiri dengan begitu santai mengakui kejahatannya dan merencanakan kematiannya, adalah sebuah siksaan yang tak terlukiskan. Semua keraguan, semua penyangkalan yang mungkin masih tersisa di sudut hatinya, kini lenyap selamanya. "Aku mendapatkan rekaman itu 2 minggu lalu," kata Abel pelan, matanya menatap Nabila dengan campuran iba dan tekad. "Saat itulah aku menyadari rencananya untukmu. Aku mencoba mencari cara untuk memperingatkanmu tanpa membahayakan diriku sendiri. Malam itu di kafe, aku kebetulan sedang mengikutinya dan melihat kesempatan. Aku mengirim pesan itu. Maaf aku tidak bisa berbuat lebih banyak." Nabila menggelengkan kepalanya, air matanya mulai menetes. Kamu menyelamatkan hidupku," bisiknya. "Aryo merenggut kakakku. Aku tidak akan membiarkan dia merenggut nyawa orang lain lagi," kata Abel, nadanya keras. "Rekaman ini adalah bukti kita, Nabila. Tapi ini tidak cukup untuk dibawa ke polisi. Aryo punya pengacara hebat. Dia bisa berkelit, mengatakan rekaman ini palsu. Kita tidak bisa gagal. Kita hanya punya satu kesempatan untuk menjebak dan menghancurkannya." Nabila mengangkat kepalanya, menatap mata wanita asing yang kini menjadi satu-satunya sekutunya di dunia. Rasa takutnya masih ada, begitu besar dan mencekik. Tetapi di bawah rasa takut itu, sesuatu yang baru mulai tumbuh. Sebuah kemarahan yang dingin. Sebuah tekad yang membara. Aryo telah meremehkannya, menganggapnya naif dan lemah. Kini saatnya untuk membuktikan bahwa suaminya salah besar. "Apa rencananya?" tanya Nabila, suaranya tidak lagi bergetar. Perpustakaan yang tadinya terasa sebagai tempat perlindungan kini berubah menjadi medan perang pertama mereka. Di meja sudut yang dikelilingi oleh rak-rak buku sejarah yang sunyi, Nabila dan Abel mulai menyusun strategi. Abel, dengan sifatnya yang metodis dan penuh perhitungan, membeberkan semua informasi yang telah ia kumpulkan selama setahun terakhir. Ia memiliki diagram hubungan Aryo, daftar aset-asetnya yang tersembunyi, bahkan kebiasaan sehari-harinya yang paling detail. Ia adalah seorang ahli strategi yang lahir dari duka dan dendam. Nabila, di sisi lain, membawa sesuatu yang tidak dimiliki Abel. Pemahaman mendalam tentang psikologi Aryo. Ia tahu kesombongannya, kelemahannya, dan kebutuhannya yang tak pernah terpuaskan akan kekaguman dan kontrol. Mereka adalah dua sisi dari mata uang yang sama, dipersatukan oleh tujuan untuk menjatuhkan pria yang sama. "Dia akan meningkatkan permainannya sekarang," kata Nabila, pikirannya bekerja cepat. "Dia tahu aku tahu. Dia tidak akan lagi memainkan peran suami yang khawatir selamanya. Dia akan mulai memburuku." Prediksi Nabila terbukti benar lebih cepat dari yang mereka duga. Saat Nabila masih di perpustakaan, Rina menelepon dengan panik. Aryo baru saja muncul di apartemennya. Ia tidak lagi terdengar khawatir, melainkan menuntut. Ia mendesak Rina untuk memberitahukan di mana Nabila berada, menggunakan nada intimidasi yang halus namun jelas. Rina, dengan keberanian yang luar biasa, berhasil mengusirnya, mengatakan bahwa Nabila sudah pergi dan ia tidak tahu kemana. Tapi pesannya jelas, tempat persembunyian pertama mereka tidak lagi aman. Permainan kucing dan tikus pun dimulai. Aryo, dengan sumber daya dan koneksi yang ia miliki, ternyata jauh lebih berbahaya dari yang mereka perkirakan. Ia mulai melancarkan kampanye pencarian besar-besaran, semuanya di bawah kedok keputusasaan seorang suami yang kehilangan istrinya.
Ia memasang pengumuman orang hilang di media sosial, lengkap dengan foto pernikahan mereka yang paling mesra. Postingan itu menjadi viral, dibagikan oleh ribuan orang yang bersimpati. Komentar-komentar membanjiri, memuji Aryo sebagai suami yang setia dan mendoakan agar Nabila segera ditemukan. Setiap komentar terasa seperti tamparan, memutarbalikkan kenyataan hingga Nabila menjadi pihak yang bersalah, istri labil yang melarikan diri dari suami yang sempurna. Tidak hanya itu, Aryo menyewa seorang detektif swasta ternama untuk melacak keberadaan Nabila. Ia bahkan berhasil meretas beberapa akun online Nabila, mencari petunjuk dari email-email lama atau percakapan dengan teman-temannya. Ia adalah predator yang cerdas, menggunakan simpati publik sebagai senjata dan teknologi sebagai mata-matanya. Namun, Aryo tidak tahu bahwa mangsanya tidak sendirian. Abel adalah tandingannya yang sepadan di dunia digital. Dengan keahlian teknologinya, ia menjadi perisai bagi Nabila. Ia mengajari Nabila cara-cara kontra pengawasan, selalu mematikan ponsel saat tidak digunakan, berkomunikasi hanya melalui aplikasi pesan trankripsi, dan tidak pernah terhubung ke jaringan Wi-Fi publik. Mereka berpindah-pindah tempat persembunyian, tidak pernah tinggal di satu tempat lebih dari 2 hari. Dari apartemen Rina, mereka pindah ke sebuah motel murah di pinggir kota, lalu ke rumah kosong milik teman lama Abel yang sedang berada di luar negeri. Setiap perpindahan dilakukan di tengah malam, menggunakan mobil sewaan yang dibayar tunai. Di tengah pelarian yang menegangkan itu, mereka tidak tinggal diam. Mereka tahu mereka harus mengumpulkan lebih banyak amunisi. Rekaman pengakuan Aryo adalah kartu truf mereka, tetapi mereka butuh lebih. Mereka butuh bukti yang bisa menguatkan rekaman itu, bukti yang bisa menghubungkan Aryo dengan kematian Ferdi dan percobaan pembunuhan terhadap Nabila. Atas saran Abel, mereka menghubungi seorang pengacara yang sangat ia percayai, Pak Tirtayasa. Ia adalah sahabat lama almarhum ayah Abel, seorang pengacara kriminal veteran yang terkenal gigih dan tidak kenal takut. Pertemuan dengan Pak Tirtayasa dilakukan di kantornya yang kuno dan penuh dengan tumpukan berkas. Setelah mendengarkan seluruh cerita dan rekaman pengakuan Aryo, wajah pengacara tua itu mengeras. Ia melihat potensi kasusnya, tetapi juga risikonya. Rekaman ini kuat, tapi pembela Aryo akan menghancurkannya di pengadilan, menyebutnya rekayasa, kata Pak Tirtayasa. Kita butuh sesuatu yang tak terbantahkan. Kita harus membuatnya mengaku sekali lagi, kali ini di depan kamera atau saksi yang kredibel. Dari situlah, rencana besar mereka mulai terbentuk. Mereka tidak bisa lagi hanya bertahan dan melarikan diri. Mereka harus menyerang balik. Mereka harus memasang jebakan, dan Nabila sendiri yang harus menjadi umpannya. Ide itu membuat perut Nabila melilit, tetapi ia tahu tidak ada jalan lain. Sementara itu, perburuan Aryo semakin intensif. Ia berhasil melacak sinyal dari ponsel lama Nabila yang telah ia buang, yang membawanya ke tempat sampah di dekat apartemen Rina. Itu membuatnya semakin yakin bahwa Rina terlibat. Detektif swasta yang ia sewa mulai membuntuti Rina, berharap Rina akan menuntunnya kepada Nabila. Suatu malam, saat mereka bersembunyi di rumah kosong itu, Nabila mendapat telepon dari nomor tidak dikenal. Itu adalah Rina, menggunakan ponsel umum. Suaranya terdengar ketakutan. Dia tahu aku membantumu, Nap. Seseorang mengikutiku seharian ini. Aku menemukan alat pelacak kecil di bawah mobilku. Dunia Nabila serasa runtuh. Ia telah menyeret sahabatnya ke dalam bahaya. Rasa bersalah menghantamnya dengan keras. Namun, Abel, dengan pikirannya yang selalu dingin, melihat sebuah peluang di tengah krisis itu. Ini bisa kita manfaatkan, kata Abel. Kita bisa menggunakan Rina untuk memberinya informasi yang salah, untuk menuntunnya ke tempat yang kita inginkan. Malam itu, mereka membuat sebuah keputusan berbahaya. Rina akan bertindak seolah-olah ia akan bertemu dengan Nabila secara diam-diam. Ia akan pergi ke sebuah lokasi yang telah mereka tentukan, tahu bahwa detektif Aryo akan mengikutinya. Itu akan menjadi langkah pertama untuk memancing Aryo masuk ke dalam perangkap mereka. Ketegangan mencapai puncaknya saat Rina menjalankan perannya. Dari kejauhan, menggunakan teropong dari gedung seberang, Nabila dan Abel mengawasinya. Mereka melihat Rina masuk ke sebuah kafe tua, duduk sendirian, dan pura-pura gelisah menunggu seseorang. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, seorang pria tak dikenal masuk dan duduk di meja lain. Matanya tidak pernah lepas dari Rina. Detektif Aryo telah menelan umpannya. Setelah 30 menit, Rina pergi, meninggalkan sebuah amplop tebal di atas meja seolah-olah untuk orang yang ditunggunya. Detektif itu menunggu sebentar, lalu mengambil amplop itu dan pergi. Di dalam amplop itu tidak ada apa-apa selain beberapa lembar kertas kosong. Tapi pesannya sudah tersampaikan. Aryo akan berpikir bahwa Nabila masih berada di kota,
ketakutan, dan berkomunikasi melalui Rina. Ia akan merasa semakin dekat, semakin di atas angin. Kesombongannya akan membuatnya buta. Dan saat itulah mereka akan menyerang. Malam harinya, di tempat persembunyian mereka, Nabila menatap bayangannya di cermin jendela yang gelap. Wanita yang balas menatapnya bukanlah Nabila yang sama seperti seminggu yang lalu. Rasa takut itu masih ada, tetapi kini terbungkus dalam lapisan baja yang terbuat dari amarah dan tekad. Permainan kucing dan tikus ini akan segera berakhir. Dan ia tidak akan menjadi mangsanya. Rencana mereka sederhana, namun setiap detailnya harus dieksekusi dengan sempurna. Satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Pak Tirtayasa, sang pengacara, menjadi sutradara dari drama berbahaya ini, sementara Nabila adalah aktris utamanya. Panggungnya adalah sebuah villa tua milik keluarga Nabila yang terletak di tepi danau yang sepi, sekitar 2 jam di luar kota. Tempat itu dipilih karena 3 alasan. Terpencil, memberikan mereka kontrol penuh atas lingkungan sekitar, dan yang terpenting, tempat itu penuh dengan kenangan bagi Nabila dan Aryo. Aryo akan merasa nostalgia dan lengah, menganggap pertemuan di sana sebagai tanda bahwa Nabila ingin kembali ke masa-masa indah mereka. Sebuah manipulasi psikologis yang mereka pinjam dari buku permainan Aryo sendiri. Langkah pertama adalah membuat Nabila muncul kembali. Ia harus menghubungi Aryo secara langsung. Persiapan untuk panggilan telepon ini memakan waktu seharian. Pak Tirtayasa dan Abel melatih Nabila, membantunya menemukan nada suara yang tepat, campuran antara ketakutan, kebingungan, dan kerinduan. Ia harus terdengar seperti wanita rapuh yang sudah diambang batas, yang tidak tahan lagi hidup dalam pelarian dan ingin kembali ke pelukan suaminya, apapun risikonya. Saat akhirnya Nabila menekan nomor Aryo, jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia takut Aryo bisa mendengarnya melalui telepon. Panggilan itu langsung diangkat pada dering pertama. Nabila? Suara Aryo terdengar tegang. Aryo. Nabila memulai, suaranya dibuat bergetar dan serak karena tangis yang ia paksa. Aku tidak tahan lagi. Terdengar keheningan sejenak di seberang sana. Aryo sedang memprosesnya, mungkin bertanya-tanya apakah ini jebakan. Sayang, kamu di mana? Biarkan aku menjemputmu. Semuanya akan baik-baik saja. Aku takut, isak Nabila. Aku bingung. Malam itu, aku tidak tahu apa yang aku lihat. Mungkin aku hanya stres. Mungkin aku salah. Aku merindukanmu, Aryo. Aku hanya ingin pulang. Itulah kalimat kuncinya. Dengan mengakui bahwa ia, mungkin salah, Nabila memberikan apa yang paling diinginkan oleh ego Aryo, kemenangan. Ia memberikan ilusi bahwa Aryo telah berhasil mematahkannya secara mental. Tentu saja kamu salah, sayang. Suara Aryo langsung berubah menjadi lembut dan menenangkan, nada kemenangan terselubung di dalamnya. Aku juga merindukanmu. Katakan di mana kamu, aku akan ke sana sekarang juga. Tidak, kata Nabila cepat. Aku tidak mau bertemu di tempat ramai. Aku malu. Bisakah kita bertemu hanya berdua? Di tempat yang sepi, di mana kita bisa bicara. Ia kemudian mengusulkan lokasi itu. Villa di danau. Seperti dulu. Besok sore. Aryo setuju tanpa ragu. Ia merasa memegang kendali penuh. Mangsanya yang ketakutan akhirnya keluar dari persembunyian, memohon untuk kembali ke dalam perangkapnya. Setelah panggilan telepon itu berakhir, Nabila harus berlari ke kamar mandi dan muntah. Berpura-pura menjadi wanita lemah yang merindukan pria yang mencoba membunuhnya adalah hal terberat yang pernah ia lakukan. 24 jam berikutnya adalah persiapan akhir yang penuh ketegangan. Tim kecil mereka, Nabila, Abel, Rina, dan Pak Tirtayasa, bergerak cepat. Pak Tirtayasa menggunakan koneksinya untuk menyewa 2 orang mantan anggota kepolisian yang kini bekerja sebagai petugas keamanan swasta. Mereka adalah profesional yang bisa diandalkan, bertugas untuk bersiaga di luar villa, dan masuk hanya jika diberi sinyal. Abel, sang ahli teknologi, menjadi penanggung jawab pengawasan. Ia dan Nabila tiba di villa lebih dulu, diantar secara diam-diam oleh Rina. Selama berjam-jam, Abel bekerja memasang kamera-kamera lubang jarum dan mikrofon tersembunyi di seluruh ruang tamu villa. 1 kamera disembunyikan di dalam jam dinding, 1 lagi di antara buku-buku di rak, dan yang paling penting, 1 kamera dengan sudut pandang terbaik disamarkan di dalam sebuah pot tanaman hias. Semua rekaman akan disiarkan langsung ke laptop yang Abel siapkan di salah satu kamar tidur, di mana ia dan Pak Tirtayasa akan memantau segalanya. Suasana di villa itu terasa aneh. Debu tipis menutupi perabotan, dan udaranya pengap. Tempat yang dulu penuh dengan tawa dan cinta kini terasa dingin dan menyeramkan. Nabila berjalan melewati foto-foto mereka yang terpajang di dinding,
foto-foto dari liburan, pesta ulang tahun, dan hari pernikahan mereka. Semua terasa seperti kebohongan yang menyakitkan. Ia harus membuang semua kenangan itu dari benaknya, fokus pada perannya. Sesaat sebelum mereka selesai dengan persiapan, Abel menarik Nabila ke samping. Ia memberikan sebuah pulpen berwarna perak yang tampak biasa. "Ini bukan pulpen biasa," bisiknya. "Ini perekam suara cadangan, dan ada tombol panik di ujungnya. Jika keadaan memburuk, jika dia melakukan sesuatu yang tidak terduga sebelum kita mendapatkan pengakuannya, tekan tombol ini 2 kali. Ini akan mengirimkan sinyal darurat ke ponselku dan para penjaga di luar. Mereka akan langsung masuk, tidak peduli apapun." Nabila menggenggam pulpen itu. Benda kecil itu terasa berat di tangannya. Berat karena beban dari seluruh rencana itu. Keberhasilan atau kegagalan, hidup atau mati, semuanya kini bergantung padanya. Ia harus menghadapi monsternya sendirian, setidaknya untuk sementara waktu. Sore harinya, saat matahari mulai turun, mewarnai langit dengan semburat oranye dan ungu, Nabila mendengar suara mobil mendekat di jalanan kerikil. Ia mengintip dari jendela. Itu mobil Aryo. Jantungnya serasa menciut. Di kamar sebelah, ia tahu Abel dan Pak Tirtayasa sudah berada di posisi mereka, memantau layar. Para penjaga sudah bersembunyi di antara pepohonan di tepi properti. Panggung telah siap. Nabila menarik napas dalam-dalam, menenangkan sarafnya. Ia merapikan pakaiannya dan memasang ekspresi wajah yang telah ia latih. Rapuh, menyesal, dan penuh harap. Ia berjalan ke pintu depan dan membukanya, tepat saat Aryo melangkah ke teras. Di tangannya, Aryo membawa seikat bunga lili putih, bunga favorit Nabila. Wajahnya dipenuhi senyum lembut dan penuh kelegaan. Pertunjukan akan segera dimulai. Aryo melangkah masuk ke dalam villa, senyumnya begitu hangat dan tulus hingga Nabila nyaris goyah sesaat. Ia membawa aura penyelamat, seorang suami penuh kasih yang akhirnya menemukan istrinya yang hilang. Di tangannya, seikat lili putih, bunga kesukaan Nabila, terlihat begitu kontras dengan niat busuk yang tersembunyi di balik matanya. Ia menutup pintu di belakangnya, suara klik pelan dari kunci seakan menyegel mereka berdua di dalam ruangan yang penuh dengan kebohongan itu. Di kamar sebelah, Nabila tahu, Abel dan Pak Gunawan sedang menahan napas. Mata mereka terpaku pada layar monitor. "Aku tahu kamu akan kembali," kata Aryo lembut, meletakkan bunga itu di meja kopi. Ia berjalan mendekat dan merengkuh Nabila dalam pelukan. Tubuh Nabila menegang seketika. Merasakan lengan pria itu melingkari punggungnya, pria yang sama yang telah merencanakan kematiannya, adalah sebuah siksaan. Ia harus memaksa dirinya untuk tidak gemetar, untuk tidak mendorong Aryo menjauh. Ia balas memeluk dengan kaku, membenamkan wajahnya di dada Aryo untuk menyembunyikan ekspresi jijik di wajahnya. Aroma parfum Aryo yang familiar kini terasa menyesakkan. "Aku sangat mengkhawatirkanmu, Nabila," bisik Aryo di telinganya. "Setiap hari tanpamu adalah neraka. Jangan pernah pergi seperti ini lagi." Ia melepaskan pelukannya, namun tetap memegang kedua bahu Nabila, menatapnya dalam-dalam. "Lihat dirimu. Kamu tampak lelah dan kurus. Apapun yang terjadi di kepalamu, apapun yang membuatmu takut, kita akan hadapi bersama. Aku di sini untukmu." Itu dia. Gaslighting. Manipulasi halus yang selalu menjadi andalannya. Ia mencoba menanamkan narasi bahwa Nabilalah yang bermasalah, bahwa semua yang terjadi hanyalah buah dari pikiran Nabila yang tidak stabil. Nabila memainkan perannya, menunduk seolah merasa bersalah. "Maafkan aku," bisiknya. "Aku hanya bingung." SSSTT. Aryo menempelkan jarinya di bibir Nabila. "Tidak perlu minta maaf. Kamu hanya butuh istirahat. Kita lupakan saja malam itu, ya? Anggap saja tidak pernah terjadi. Kita bisa mulai lagi dari awal. Membeli rumah di dekat danau, punya anak-anak yang lucu. Semua yang pernah kita impikan." Ia menuntun Nabila untuk duduk di sofa, duduk begitu dekat hingga paha mereka bersentuhan. Ia terus berbicara. Suaranya seperti alunan hipnotis, merangkai masa depan indah yang ia tahu tidak akan pernah ada untuk Nabila. Setiap kata adalah kebohongan yang dirancang untuk menenangkannya, untuk membuatnya kembali masuk ke dalam sangkar emasnya. Nabila hanya mengangguk dan menggumamkan jawaban-jawaban singkat, membiarkan Aryo terus membangun fantasinya. Ia harus menunggu saat yang tepat. Aryo menuangkan 2 gelas air putih dari teko yang sudah tersedia di meja. Nabila memperhatikannya dengan saksama, waspada terhadap setiap gerakan. Saat Aryo menyerahkan gelas itu, Nabila ragu sejenak. Aryo tersenyum. "Hanya air putih, sayang. Lihat, aku juga minum." Ia meneguk air dari gelasnya sendiri, untuk menunjukkan bahwa air itu aman.
Nabila menerima gelas itu, tetapi tidak meminumnya. Ia meletakkannya kembali di atas meja. Keheningan singkat tercipta. Inilah saatnya. Ia tidak bisa menunda lagi. Ia mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata Aryo, dan untuk pertama kalinya sejak Aryo tiba, ia membiarkan topeng rapuhnya jatuh. "Aktingmu hebat, Aryo," katanya, suaranya tenang dan dingin, tanpa getaran sedikitpun. "Benar-benar penampilan terbaik seumur hidupmu." Senyum di wajah Aryo membeku. Matanya sedikit menyipit. Ia tidak menyangka akan ada perlawanan. "Apa maksudmu, Nabila? Jangan mulai lagi." "Mulai apa?" tantang Nabila, berdiri dari sofa, menciptakan jarak di antara mereka. "Mulai mengatakan kebenaran? Baiklah." Ia berjalan ke dekat perapian yang dingin, lalu berbalik menghadap suaminya. "Aku tahu apa yang kamu masukkan ke dalam kopiku malam itu di kafe." Seketika, seluruh kehangatan di wajah Aryo lenyap. Seolah-olah seseorang mematikan saklar, senyumnya menghilang, tatapan penuh kasihnya menguap, digantikan oleh ekspresi dingin dan datar yang belum pernah Nabila lihat sebelumnya. Matanya yang tadinya tampak memuja kini menatapnya dengan tatapan kosong dan tanpa emosi. Itu adalah wajah aslinya. Wajah seorang predator yang menyadari penyamarannya telah terbongkar. "Seharusnya kamu minum saja kopi itu," desisnya, suaranya kini sama sekali berbeda. Tidak ada lagi kelembutan, hanya ada nada tajam dan kejam. "Hidupmu akan berakhir dengan damai. Kamu tidak akan merasakan apa-apa." Pengakuan yang begitu santai itu membuat darah Nabila mendingin, meskipun ia sudah menduganya. Mendengarnya langsung dari mulut Aryo adalah sebuah konfirmasi yang mengerikan. "Kenapa, Aryo?" tanya Nabila, suaranya bergetar karena amarah yang ditahan. 5 tahun pernikahan kita, semua yang kita lalui, apa itu semua tidak ada artinya bagimu? Kenapa?" Aryo tertawa. Tawa yang singkat, pahit, dan penuh cemoohan. "Artinya? Tentu saja ada artinya. Itu adalah investasi. Investasi waktu dan tenaga selama 5 tahun untuk mendapatkan 10 miliar rupiah. Angka yang cukup adil, kurasa." Ia berdiri dari sofa, gerakannya kini tidak lagi santai, melainkan penuh dengan ancaman yang terkalkulasi. Ia melonggarkan dasinya seolah merasa sesak. "Kamu benar-benar mengecewakanku, Nabila. Aku pikir kamu adalah istri yang penurut dan naif. Ternyata kamu lebih merepotkan dari yang aku duga. Siapa yang memberitahumu? Apakah ada orang lain yang melihatku malam itu?" Nabila tidak menjawab. Ia hanya menatap suaminya dengan tatapan benci. Di matanya, Aryo kini hanyalah orang asing yang menjijikan. "Tidak masalah," lanjut Aryo sambil berjalan perlahan mendekatinya, seperti seekor singa yang mengitari mangsanya. "Siapapun yang memberitahumu, aku akan membereskannya nanti. Sekarang, prioritas utamaku adalah kamu." Ia berhenti tepat di hadapan Nabila, menjulang di atasnya. "Kamu telah membuat kesalahan besar dengan datang ke sini. Kamu pikir kamu bisa apa? Melawanku? Di tempat terpencil seperti ini, tidak akan ada yang mendengar jeritanmu." Ia mengulurkan tangannya, bukan untuk membelai, tetapi untuk mencengkeram. Nabila mundur selangkah, punggungnya menabrak dinding perapian yang dingin. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ini adalah bagian paling berbahaya dari rencana itu. Ia harus tetap tenang, ia harus memancingnya lebih jauh. Di dalam sakunya, ia bisa merasakan pulpen perak pemberian Abel, tombol paniknya terasa menonjol di bawah ibu jarinya. Belum saatnya. "Kamu tidak akan lolos begitu saja," kata Nabila, mencoba menjaga suaranya tetap kuat. Aryo tersenyum sinis. Senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya yang dingin. "Oh ya? Lihat saja aku." Ia maju selangkah lagi, tangannya terangkat, siap untuk membungkam Nabila selamanya. Napas Nabila tercekat di tenggorokan saat tangan Aryo mendekat ke wajahnya. Di momen sepersekian detik itu, ia tahu bahwa rasa takut bisa melumpuhkan atau memicu. Ia memilih yang kedua. Ia harus membalikan keadaan, mengalihkan fokus Aryo dari kekerasan fisik ke keangkuhan mentalnya. Itu adalah satu-satunya kelemahan terbesar Aryo. "Kamu pikir kamu pintar, bukan?" kata Nabila cepat, suaranya tajam dan penuh cemoohan. "Tapi kamu sebenarnya ceroboh. Sangat ceroboh." Tangan Aryo berhenti beberapa senti dari wajah Nabila. Umpan itu berhasil. Ekspresi Aryo berubah dari amarah menjadi kebingungan yang tersinggung. "Ceroboh? Apa maksudmu?" "Meninggalkan jejak di mana-mana," lanjut Nabila, memberanikan diri. Ia melirik ke arah pot tanaman hias, memastikan kamera masih berada dalam posisi yang tepat. "Perusahaan cangkang itu,
PT Cakrawala Gemilang Abadi? Sangat mudah dilacak. Dan polis asuransi itu? Kamu benar-benar berpikir aku tidak akan pernah tahu? Aryo tertawa kecil, seolah meremehkan. Itu semua bisa dijelaskan. Aset bisnis. Perlindungan finansial. Pengacaraku bisa memutarbalikkan semuanya dalam sekejap. Kamu tidak punya apa-apa. Aku punya lebih dari yang kamu kira, balas Nabila, matanya menantang. Aku tahu tentang Pak Ferdi. Menyebut nama itu adalah sebuah pertaruhan besar. Dan itu berhasil. Wajah Aryo mengeras seketika. Untuk pertama kalinya, Nabila melihat kilatan keterkejutan yang tulus di matanya. Ia tidak pernah menyangka Nabila akan bisa menghubungkan kedua kejadian itu. Bagaimana kamu tahu tentang dia? Desis Aryo. Seperti yang kubilang, kamu tidak secerdas yang kamu kira, kata Nabila, menekan lebih keras. Membunuhnya dengan racun yang memicu serangan jantung, lalu mencoba melakukan hal yang persis sama padaku? Itu bukan jenius, Aryo. Itu malas. Itu membosankan. Itu bisa ditebak. Ego Aryo yang terluka kini meledak. Kemarahannya yang dingin berubah menjadi amarah yang panas dan membara. Ia tidak tahan dihina, apalagi oleh wanita yang ia anggap sebagai bonekanya. Ia lupa pada niatnya untuk segera membungkam Nabila. Sekarang, ia harus membuktikan betapa hebatnya dirinya. Bisa ditebak? Ulangnya dengan nada berbahaya. Ia menarik tangannya dan mulai mondar-mandir di depan Nabila, seperti seorang dosen yang akan memberi kuliah. Kamu tidak tahu apa-apa. Itu adalah rencana yang sempurna. Ferdi adalah beban. Dia terlalu konservatif, menghambat ekspansi perusahaan. Dengan menyingkirkannya, aku tidak hanya mengambil alih kendali penuh, tapi juga polis asuransi perusahaannya. Dua burung dengan satu batu. Ia berhenti dan menunjuk Nabila dengan jarinya. Dan kamu adalah puncak mahakaryaku. 5 tahun aku berinvestasi dalam dirimu. Memanjakanmu, membuatmu bergantung padaku, membangun citra suami sempurna hingga tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang akan percaya bahwa aku bisa menyakitimu. Bahkan jika kamu selamat malam itu dan lari ke polisi sambil menangis, siapa yang akan mereka percaya? Aku, pengusaha terhormat yang berduka? Atau kamu, istri labil yang tiba-tiba mengarang cerita gila? Aku akan memastikan mereka mengirimu ke rumah sakit jiwa, bukan ke pengadilan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah racun, tetapi juga musik di telinga Nabila. Di kamar sebelah, Abel dan Pak Gunawan pasti sedang menyaksikan pengakuan paling lengkap dan memberatkan yang pernah ada. Setiap detail, setiap motif, setiap kesombongan yang memuakan, semuanya terekam dengan jelas. Dan cincin ini, Aryo mengangkat tangan kanannya, menunjukkan cincin onis hitam itu. Ini adalah sebuah karya seni. Dibuat khusus di luar negeri. Kompartemennya nyaris tak terlihat. Racunnya tidak berbau, tidak berasa, dan sulit dilacak dalam autopsi. Sempurna. Ia tertawa, tawa seorang penjahat yang sedang membanggakan kejahatannya di hadapan korban terakhirnya. Ia begitu terbuai oleh narasinya sendiri, oleh kejeniusan rencananya, hingga ia lupa bahwa ia sedang berada di dalam sebuah jebakan. Jadi, kamu lihat, Nabila, katanya, kembali mendekat. Ini bukanlah kecerobohan. Ini adalah kesempurnaan. Satu-satunya kesalahan dalam seluruh rencana ini adalah kamu yang tidak meminum kopi itu. Setelah selesai dengan pidato kemenangannya, realitas situasi kembali menghantamnya. Ia baru saja mengakui 2 pembunuhan kepada satu-satunya saksi. Keangkuhannya telah membuatnya lengah. Matanya kembali menjadi dingin dan fokus. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Tapi tidak apa-apa, katanya pelan. Kesalahan kecil bisa diperbaiki. Kali ini, tidak ada lagi keraguan dalam gerakannya. Dengan kecepatan yang mengejutkan, ia menerjang maju dan mencengkeram lengan Nabila dengan keras. Kita akan membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Istri yang depresi, lari ke villa keluarga, dan secara tragis terpeleset di dekat danau. Cengkeramannya begitu kuat hingga Nabila meringis kesakitan. Rasa takut yang nyata kini kembali menjalari dirinya. Rencananya berhasil, tetapi kini ia harus bertahan hidup untuk melihat hasilnya. Saat Aryo mulai menyeretnya menuju pintu belakang yang mengarah ke danau, Nabila tahu inilah saatnya. Dengan tangan kirinya yang bebas, ia merogoh sakunya, jempolnya mencari tombol kecil di ujung pulpen perak. Ia menekannya 2 kali. Klik, klik. Aryo tidak mendengar suara samar itu. Ia terlalu fokus pada tujuannya. Selamat tinggal, sayang, bisiknya di telinga Nabila. Tepat pada saat itu, pintu depan villa didobrak dengan keras hingga hancur. 2 pria tegap bergegas masuk,
bergerak dengan kecepatan dan efisiensi yang terlatih. Mereka adalah petugas keamanan yang disewa Pak Gunawan. Aryo berbalik, matanya membelalak kaget dan tidak percaya. Wajahnya yang tadinya penuh kemenangan kini berubah menjadi topeng kebingungan dan kemarahan yang liar. Ia melepaskan cengkeramannya pada Nabila. Untuk sesaat, ia tampak seperti akan melawan, tetapi kedua penjaga itu sudah terlalu dekat. Mereka melumpuhkannya dengan cepat dan memborgol tangannya di belakang punggung. Permainan telah berakhir. Kucing itu akhirnya masuk ke dalam perangkap. Saat Aryo yang meronta-ronta dipaksa berlutut di lantai ruang tamu, pintu kamar tidur terbuka. Abel dan Pak Gunawan melangkah keluar. Abel memegang laptop di tangannya, layarnya masih menampilkan rekaman langsung dari kamera tersembunyi. Aryo menatap mereka, lalu tatapannya beralih ke Nabila, yang kini berdiri gemetar namun tegak di dekat perapian. Di mata Aryo, Nabila melihat pemahaman itu akhirnya muncul. Pemahaman bahwa ia tidak pernah menjadi mangsa yang lemah. Pemahaman bahwa ia telah diremehkan. Dan yang terpenting, pemahaman bahwa ia telah kalah. Keheningan yang pecah di dalam villa terasa lebih memekakan daripada suara pintu yang didobrak. Aryo, yang beberapa detik lalu adalah predator yang memegang kendali penuh, kini berlutut di lantai kayunya sendiri, tak berdaya dengan tangan terborgol di belakang punggung. Wajahnya adalah kanvas dari emosi yang saling bertabrakan. Syok, amarah yang tak tersalurkan, dan yang paling utama, kehinaan total karena telah diperdaya. Matanya melesat liar dari Nabila ke Abel, lalu ke Pak Gunawan yang melangkah maju dengan tenang. Aryo Aditama, suara Pak Gunawan terdengar berat dan berwibawa di dalam ruangan itu. Saya rasa Anda tidak perlu lagi penjelasan. Aryo tidak menjawab. Ia hanya menatap Nabila, tatapan penuh kebencian yang begitu pekat. Kamu. Desisnya, suaranya serak karena amarah. Kamu merencanakan semua ini. Kamu menjebakku. Nabila menatapnya balik, tidak lagi dengan rasa takut, tetapi dengan ketenangan yang dingin. Ia tidak perlu mengatakan apa-apa. Kemenangannya sudah terpampang jelas di hadapan mereka. Ia tidak lagi gemetar. Melihat Aryo yang sesungguhnya, pria arogan yang hancur karena kesombongannya sendiri, telah membebaskannya dari sisa-sisa ketakutan terakhir. Beberapa menit kemudian, suara sirene polisi yang mendekat memecah keheningan malam di sekitar danau. Pak Gunawan telah menelepon mereka begitu Aryo dilumpuhkan. 2 mobil polisi berhenti di halaman depan, lampu birunya berputar-putar tanpa suara, memancarkan cahaya mengerikan ke dalam ruang tamu melalui jendela besar. Beberapa petugas berseragam masuk, tatapan mereka langsung tertuju pada Aryo yang masih berlutut. Prosesnya berjalan cepat dan profesional. Pak Gunawan mengambil alih, menjelaskan situasinya kepada komandan polisi yang memimpin. Ia menyerahkan sebuah flash drive. Di dalam sini ada 2 bukti kunci, Pak Komandan, jelasnya. Pertama, rekaman audio pengakuan tersangka atas pembunuhan Ferdian Haryanto. Kedua, rekaman video definisi tinggi dari berbagai sudut ruangan ini, yang baru saja Anda saksikan sendiri akhirnya, di mana tersangka kembali mengakui pembunuhan tersebut dan secara eksplisit menyatakan niatnya untuk membunuh klien saya, Nabila. Salah satu petugas membantu Nabila berdiri dari posisinya yang bersandar di perapian. Anda tidak apa-apa, Bu? Tanyanya dengan nada prihatin. Nabila mengangguk pelan. Saya baik-baik saja. Dan saat mengatakannya, ia sadar itu adalah kebenaran. Ia benar-benar baik-baik saja. Saat para petugas mengangkat Aryo untuk berdiri, pria itu akhirnya meledak. Topeng kontrolnya hancur berkeping-keping, memperlihatkan monster yang penuh amarah di dalamnya. Ia meronta-ronta dalam cengkeraman polisi. Lepaskan aku, teriaknya, suaranya menggema di seluruh villa. Matanya terpaku pada Nabila. Kamu akan menyesali ini, Nabila. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpaku? Kamu bukan apa-apa tanpaku. Aku yang menciptakanmu. Kata-kata itu, yang dulu mungkin akan menyakitinya, kini terasa hampa. Nabila hanya menatapnya dengan pandangan kosong, seolah melihat orang asing yang sedang mengamuk. Pria yang ia cintai tidak pernah ada. Yang ada hanyalah ilusi yang diciptakan oleh monster di hadapannya ini. Dan kamu. Aryo menoleh ke arah Abel. Matanya menyala-nyala saat ia akhirnya menyadari peran wanita itu sepenuhnya. Adik Ferdi. Seharusnya aku membereskanmu juga sejak lama. Ancaman itu membuat para petugas mengeraskan cengkeraman mereka, dan segera menyeret Aryo keluar dari villa. Nabila dan Abel mengikuti dari belakang, berdiri di teras saat Aryo dipaksa masuk ke dalam mobil polisi. Saat pintu mobil dibanting tertutup, memisahkannya dari dunia luar untuk selamanya, tatapan terakhir Aryo bertemu dengan Nabila. Di matanya tidak ada lagi amarah, hanya kekosongan seorang pria yang telah kehilangan segalanya.
Mobil polisi itu perlahan menjauh, lampu birunya menghilang di antara pepohonan, membawa serta mimpi buruk dalam hidup Nabila. Keheningan kembali menyelimuti villa, tetapi kali ini keheningan yang damai. Udara malam terasa sejuk dan bersih. Di teras itu, di bawah cahaya bulan, Nabila menoleh ke arah Abel yang berdiri di sampingnya. Tidak ada kata yang perlu diucapkan. Abel mengulurkan tangannya, dan Nabila menyambutnya. Genggaman tangan mereka erat, sebuah ikrar tanpa suara dari dua wanita yang telah melalui neraka dan keluar sebagai pemenang. Keadilan untuk Ferdi telah ditegakkan. Kehidupan baru untuk Nabila baru saja akan dimulai. Rina, yang sejak tadi menunggu dengan cemas di ujung jalan bersama Pak Gunawan, berlari menghampiri dan langsung memeluk Nabila dengan erat. Isak tangis lega terdengar dari sahabatnya itu. Semuanya sudah berakhir. Nap, sudah berakhir. Nabila balas memeluk sahabatnya, membenamkan wajahnya di bahu Rina. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menangis. Bukan tangis ketakutan atau kesedihan, melainkan tangis kelegaan. Air mata yang membersihkan semua luka dan memulai proses penyembuhan. Di atas mereka, bintang-bintang berkelip terang, menjadi saksi bisu dari karma yang akhirnya menemukan jalannya. 6 bulan kemudian, musim telah berganti, membawa serta awal yang baru. Kisah, pengusaha psikopat, Aryo Aditama telah menjadi santapan media selama berminggu-minggu sebelum akhirnya mereda. Dengan bukti rekaman yang tak terbantahkan, pengadilan berjalan cepat. Aryo dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama terhadap Ferdian Haryanto dan percobaan pembunuhan terhadap istrinya, Nabila. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Penyelidikan lebih lanjut juga mengungkap skema penipuan keuangan yang ia lakukan, menghancurkan reputasi yang telah ia bangun di atas kebohongan. Namanya kini identik dengan pengkhianatan dan kekejaman. Karmanya telah terbayar lunas. Bagi Nabila, 6 bulan itu adalah sebuah perjalanan panjang untuk menemukan kembali dirinya sendiri. Ia menjual rumah yang pernah ia tinggali bersama Aryo, beserta semua isinya yang menyimpan kenangan pahit. Ia juga menjual villa di tepi danau, tempat di mana mimpi buruknya berakhir. Ia tidak ingin lagi ada kaitan dengan masa lalunya. Dengan bantuan Rina, ia pindah ke sebuah apartemen kecil yang nyaman di bagian kota yang lebih tenang, sebuah kanvas kosong tempat ia bisa melukis kembali hidupnya. Awalnya tidak mudah. Ada malam-malam di mana ia terbangun dari mimpi buruk. Ada saat-saat di mana ia merasa ragu pada setiap orang baru yang ia temui. Pengkhianatan Aryo meninggalkan luka yang dalam. Namun, ia tidak sendirian. Rina selalu ada di sisinya, menjadi pengingat akan arti persahabatan sejati. Dan Abel, dari sekutu yang tak terduga, telah berubah menjadi salah satu sahabat terdekatnya. Ikatan mereka ditempa dalam api, dan kini menjadi sumber kekuatan yang luar biasa bagi keduanya. Suatu sore, saat sedang minum teh bersama Abel di apartemen barunya, sebuah ide muncul. Nabila telah menerima pembayaran penuh dari polis asuransi jiwa itu, sebuah ironi yang pahit. Uang yang seharusnya menjadi hadiah bagi pembunuhnya kini berada di tangannya. Ia tidak mau menggunakan uang itu untuk dirinya sendiri. Aku ingin melakukan sesuatu yang berarti dengan uang ini, kata Nabila pada Abel. Aku ingin mengubah racun ini menjadi obat. Dari percakapan itulah, Yayasan Fajar Harapan lahir. Sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang terjebak dalam manipulasi psikologis dan finansial. Nabila, dengan pengalamannya, menjadi suara bagi mereka yang tak terdengar. Abel, dengan keahliannya dalam investigasi dan teknologi, membantu para korban mengumpulkan bukti untuk melawan para pelaku. Bersama-sama, mereka membangun sebuah tempat perlindungan, sebuah mercusuar harapan bagi mereka yang merasa tersesat dalam kegelapan. Pagi ini, setahun setelah malam yang mengubah hidupnya, Nabila duduk sendirian di sebuah kafe yang cerah dan ramai, bukan kafe rooftop yang mewah, melainkan sebuah kedai kopi kecil di lingkungan tempat tinggalnya. Sinar matahari pagi yang hangat menerobos jendela, menyinari wajahnya. Di mejanya, bukan secangkir latte yang terhidang, melainkan secangkir teh chamomile yang menenangkan. Sebuah pilihan sadar untuk meninggalkan kebiasaan lama. Ia terlihat berbeda. Rambutnya dipotong lebih pendek, dan pakaiannya lebih santai. Namun, perubahan terbesar ada di matanya. Tidak ada lagi ketakutan atau keraguan di sana. Yang ada hanyalah ketenangan, kedamaian, dan kekuatan yang terpancar dari dalam. Ia tidak lagi menatap sekeliling dengan waspada, melainkan dengan minat yang tulus pada kehidupan yang berputar di sekitarnya. Ponselnya di atas meja bergetar pelan. Untuk sesaat, sebuah refleks lama membuatnya sedikit tegang. Namun, ia segera tersenyum pada dirinya sendiri.
Getaran itu bukan lagi sumber teror. Ia mengangkat ponselnya. Sebuah pesan WhatsApp dari Abel. Isinya bukan peringatan, melainkan sebuah foto. Foto Abel, Rina, dan 3 wanita lain yang merupakan penghuni pertama rumah aman yayasan mereka. Semuanya tersenyum lebar ke arah kamera, wajah mereka memancarkan kebahagiaan dan harapan. Di bawah foto itu, ada tulisan singkat dari Abel, "Lihat apa yang telah kita mulai. Kamu hebat." Sebuah senyum tulus dan lebar terkembang di bibir Nabila. Ia mengetik balasan singkat, "Kita hebat," lalu meletakkan kembali ponselnya. Ia mengangkat cangkir tehnya, menghirup aromanya yang menenangkan, dan menatap keluar jendela. Anak-anak berangkat sekolah, orang-orang berjalan ke tempat kerja, kehidupan terus berjalan. Ia bukan lagi korban yang bersembunyi dari bayang-bayang. Ia adalah seorang penyintas. Seorang pejuang. Seseorang yang telah berjalan melewati api dan tidak terbakar, melainkan terlahir kembali dari abunya, lebih kuat dari sebelumnya. Fajar yang baru telah tiba, dan kali ini, ia siap menyambutnya dengan hati yang terbuka.